bagaimana untuk pelaku pasar. Nah, di sini saya akan jelaskan poin penting hari ini adalah indeks global. Yang kedua, nanti kita akan belajar mengenai rasio fundamental. Nah, rasio fundamental. Rasio fundamental ini saya ambil rasio fundamental sederhana. Dan semua datanya sudah ada di RTI Business. Makanya kenapa saya suruh download RTI Business, karena di RTI Business itu kita ada satu menu namanya case statistik. Ini kita bisa melihat kondisi laporan keuangan perusahaan kira-kira kinerjanya naik atau turun. Nantinya kita bisa gunakan pada saat awal tahun, karena biasanya di awal tahun itu akan banyak perusahaan emiten yang membukukan laporan akhir tahun atau tutup buku tahunan itu disertai dengan estimasi kinerja tahun 2021. Nah, itu akan terlampir di RTI Business. Jadi kenapa saya minta download RTI Business? Karena nantinya ini akan dipakai. Kalau kita ingin investasi atau trading, setidaknya kita sudah tahu dulu kinerja perusahaan ini bagus atau tidak. Lalu ada fungsi EPS juga. EPS ini sebenarnya adalah fungsinya untuk mengetahui seberapa besar perusahaan menjanjikan keuntungan. Nah, ini nanti akan digunakan pada saham-saham yang akan bagi dividen. Karena berdasarkan informasi atau pengalaman kita, kalau membeli saham yang habis bagi dividen pasti turun. Nah, pertanyaannya kayak gini, bisa naik lagi atau tidak? Nah, ini kita bisa gunakan rasio EPS, nanti saya akan ajarkan. Lalu ada list saham fundamental, baik syariah dan non-syariah, nanti saya akan tampilkan. Yang mungkin bisa jadi list untuk tahun depan, saham-saham yang syariah yang masih dikatakan bagus, saham apa aja, yang non-syariah apa aja. Lalu tadi saya minta untuk siapkan kalkulator, karena ini nanti kita gunakan untuk melihat potensi harga saham yang belum naik. Nanti bisa kita hitung sama-sama menggunakan metode analisa harga wajar berdasarkan rasio PER. Nah, sebelum kita masuk ke fundamental, kenapa saya sajikan informasi terkait indeks global? Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru masuk, udah bisa Pak Aldi, oke. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru masuk di pasar modal, tentu masih agak bingung. Kenapa setiap pagi ada informasi good morning, seperti indeks Amerika naik atau turun, indeks Eropa naik atau turun, indeks Asia naik atau turun. Nah, ini kenapa kok setiap pagi diinfo? Sebenarnya, bagi Bapak Ibu yang suka trading, dengan melihat indeks global atau good morning info setiap pagi, ini kita sudah tahu arah pasar mau kemana. Arah pasar naik atau turun, saham apa yang bisa dibeli. Nah, ini kita bisa lihat indeks Amerika, Eropa, dan indeks Asia. Tapi saya tidak akan masuk ke situ dulu. Saya akan masuk ke kenapa indeks Amerika ini digunakan untuk patokan. Artinya digunakan kenapa banyak orang yang bilang kalau Amerika naik, IHSG juga naik. Indeks Amerika ada DJI, ada ini GSPC, XXIC, nah dan sebagainya banyak. Indeks Eropa ada FTSE, indeks Asia ada Hang Seng. Nah, ini kita mungkin sudah familiar. Tapi yang jadi masalah, kenapa selalu indeks Amerika yang jadi patokan? Saya akan flashback ke belakang mengenai jam perdagangan indeks global. Kalau kita lihat, pasar Amerika ini bukanya jam 8 malam, tutup jam 5 pagi. Pasar Eropa buka jam 1 siang, tutup jam 11 malam. Pasar Asia buka hampir sama dan tutupnya hampir sama seperti pasar di Indonesia. Nah, kenapa pasar Amerika selalu dikatakan kalau Amerika lagi plus, maka bisa jadi pasar Indonesia ikutan plus. Kalau Amerika lagi turun, bisa jadi nanti indeksnya
Indonesia juga ikutan turun. Kenapa? Karena kalau dilihat dari jam buka atau jam tutupnya ya, pasar yang merespon paling akhir kondisi global, ada sentimen positif dan sentimen negatif adalah pasar Amerika. Karena dia terakhir merespon adanya kondisi pasar global itu jam 5 pagi. Nah, ini yang menjadi kenapa pasar Amerika menjadi patokan. Kalau Amerika hijau, Dow Jones-nya hijau, maka pasar Indonesia ikut hijau. Kalau Amerikanya merah, pasar Indonesia ikut merah. Lalu ada kejadian lagi seperti ini. Sesi 1, marketnya hijau. Nah, sesi 1, marketnya hijau. Lalu sesi 2, marketnya jadi merah. Nah, ini dipengaruhi oleh pasar apa? Pasar Eropa. Jadi pasar Eropa ini buka jam 13.00. Bisa jadi pada saat Amerikanya hijau, ternyata pasar Eropanya minus. Nah, ini bisa jadi indeks di IHSG sendiri atau sebagian besar saham LQ45 juga ikut turun. Nah, ini saya coba akan lihat kira-kira indeks Eropa sekarang dibuka plus atau dibuka negatif. Makanya IHSG bisa naik hampir 2%. Nah, kalau dilihat dari sini, indeks Eropa tadi dibuka dengan positif. Dan ini hari ini sudah mulai turun lagi. Turun 0,67%. Tetapi indeksnya Eropa inti plus 0,1%. Nah, ini adalah dukungan sentimen pasar di sesi 2. Nah, ini kenapa saya kasih info ini penting untuk dipelajari. Sehingga makanya muncullah yang namanya beli sore jual pagi. Kenapa kita ada rekomendasi beli sore jual pagi? Karena kita kalau lihat pasar, kondisi pasar Indonesia itu ramenya di sore hari. Yang kedua, ramenya pasar itu di sesi 1 pagi, hanya jam 9 sampai jam 10 pagi. Itu ramenya pasar. Makanya kita kalau lihat kondisi pasar itu ramenya di jam-jam pagi, 09 sampai jam 10 pagi. Nanti di sesi 2 ramenya di saat penutupan. Menjelang akan tutup, pasarnya cenderung rame. Nah, ini yang digunakan sebagai momentum beli sore jual pagi. Dampaknya apa kalau pasar Amerika hijau, pasar Amerika minus, itu dampaknya hanya di sesi 1 aja. Sesaat aja di sesi 1. Jadi jangan, kadang kemarin ada yang bilang seperti ini, masih simpen sampai sore karena Amerika kemarin hijau. Nah, ini sebenarnya kondisi Amerika hijau itu respon ke pasar modal Indonesia hanya sesaat aja. Hanya di pagi hari aja. Yang kedua, di sesi 2 itu baru dipengaruhi oleh kondisi yang namanya pasar Eropa naik atau turun. Nah, nanti kalau ada yang tanya, bisa lihat di sistem mana, aplikasi mana, nanti saya akan jelaskan. Yang penting tahu dulu. Jadi ternyata indeks pasar modal itu masih dipengaruhi sentimen global. Globalnya hijau, maka pasar pasar Indonesia juga ikut hijau. Nah, hal ini kenapa masih dipengaruhi oleh indeks Amerika? Karena kita tahu bahwa pasar modal Indonesia ini dana paling besar adalah dana dari luar atau dana asing. Makanya informasi global masih sangat menjadi sentimen di pasar modal Indonesia. Jadi kalau sentimennya positif, IHSG sentimennya juga positif. Kalau di luar sentimennya negatif, maka IHSG juga sentimennya negatif. Nah, sekarang saya akan jelaskan lagi. Mungkin beberapa hari ini saya selalu kasih info harga oil naik, saham apa yang sedang naik. Harga gold naik, harga timah naik, atau harga nikel naik. Harga coal, harga CPO naik. Nah, ini adalah sektor komoditi yang kita info setiap pagi sebelum market buka, itu ada namanya good morning. Mungkin info good morning ini kalau tidak salah di-share sama Vegi atau Bujak, saya lupa.
Nah, ini adalah informasi sebelum market buka kita harus tahu. Kira-kira kalau harga oil naik, saham apa aja yang masih potensi naik, yang bisa buat trading. Nah, kalau Bapak Ibu suka trading, saya selalu menyarankan tradingnya di komoditi aja. Artinya harga komoditi ini kalau untuk trading lebih mudah ditebak daripada saham-saham yang lainnya. Kalau yang lainnya kita harus belajar analisa teknikal, tren, dan sebagainya. Tapi kalau semisal setiap pagi kita dapat info good morning, lalu di situ harga oilnya dikasih bold atau ada namanya huruf tebal, harga oil sedang naik dan sebagainya, nah ini kita bisa pantau saham apa yang bisa naik. Saya ambil contoh kayak gini. Ini saya ambil contoh. Oke, ini saya ambil contoh ya. Di sini ada info good morning. Nah, ini yang kirim dari Vegi ya. Nah, setiap pagi kita selalu disajikan info seperti ini. Ini di info jam 4.34 malahan. Jam 4 pagi nih sama Vegi nih. Rajin nih Vegi. Nah, di sini ada info down, Nasdaq, S&P. Nah, ini maksudnya apa? Ini kalau kondisinya positif, maka kemungkinan terbesar adalah indeks Indonesia juga ikutan positif. Nah, ini terlihat dari mana? Dari indeks global penutupan terakhir dia plus 0,83%. Ini kalau kita ingin trading, kita harus update informasi seperti ini. Lalu ada lagi di bawahnya. Nah, di sini ada oil. Oke. Hari ini ada oil. Jadi berapa? Nah, di sini ada oil di sini. Ada oil, ada gold. Nah, oilnya plus 1,23%. Goldnya minus 0,23%. Timah timah plus 0,44%, nikel, nah ini di bold, plus 2,41%. Nah ini yang di bold seperti ini bisa buat trading. Lalu ada coal press ini plus 2,01. Nah ini juga di bold di sini. Artinya kalau coal ini batu bara, kalau nikel ini ya nikel. Oke, itu dilihat di mana Pak? Nah ini sebenarnya di grup ada. Jadi di grup setiap pagi ada. Di grup setiap pagi di info good morning ini ada. Ini contoh, ini grupnya Finding Profit 18 ya. Nah ini ada. Lalu ada di sini CPO. CPO plus 3,3%. CPO plus 3,3%. Saham apa yang bisa dibeli? Nah, kalau kita sudah tahu ini maksudnya seperti apa, berarti kalau nikelnya lagi plus banyak, yang bisa trading sektor saham nikel. Kalau coal press-nya lagi plus banyak, ya kita trading di sektor saham batu bara. Kalau CPO-nya lagi plus banyak di bold seperti ini, berarti kita trading sektor CPO. Sekarang saya balik ke materi lagi. Sorry. Ternyata saya belum share screen ya. Nah, ini kelihatan ya. Ternyata tadi saya bicara belum share screen. Nah, ini contoh info good morning. Kelihatan ya semua ya. Jadi ini contoh info good morning.
setiap pagi ini yang nge-share dari Vegi dari Pangkal Pinang nih. Nah, ini di sini ada down plus 0,83 plus 0,70 plus 0,88. Artinya apa? Artinya hari ini ada sentimen positif. Di mana? Di pasar modal. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Nah, setiap pagi kita dapat info seperti ini. Ada oil, ada gold, ada timah, ada nikel. Yang di bold yang paling tebal yang mana? Yang nikel. Artinya kalau yang di bold yang nikel, kita bisa pantau sektor nikel. Sektor nikel sahamnya apa aja nanti saya kasih. Lalu ada coal price. Coal price ini harga batu bara. Kalau di bold seperti ini artinya sentimen positif buat saham batu bara. Sahamnya apa aja? Nanti saya cek, saya kasih list sahamnya. Lalu ada CPO. Nah, CPO plus 3% ini sahamnya apa aja? Nanti saya akan info sahamnya. Oke, nah ini setiap pagi kalau kita mau trading ini harus kita baca. Artinya kalau misal nikelnya lagi positif ya kita tradingnya di saham nikel. Kalau nikel coal CPO positif ya kita tradingnya di sektor CPO sama sektor batu bara. Kalau goldnya negatif ya dihindari, jangan trading sektor gold. Nah ini setiap pagi di info di grupnya Finding Profit nih. Kalau di sini Vegi kirim jam 4.34 nih di sini. Oke. Sampai sini itu maksud dari good morning. Tapi saya akan jelaskan detailnya dulu. Jadi sebelum ke materi saya akan jelaskan detailnya dulu. Kenapa? Nah, kenapa di sini sangat penting? Nah, di sini ada harga oil, harga gold, harga timah, harga nikel, harga coal, harga CPO. Kalau oil naik saham apa, gold saham apa, timah saham apa, nikel, coal, dan CPO saham apa aja. Nah, di sini saya sudah mengkategorikan saham-saham oil, gold, timah, dan nikel yang bisa dipantau. Artinya kalau harga oil naik, ya kita bisa beli 3 saham ini. Kenapa cuma 3? Karena saya menganalisa berdasarkan popularitas sahamnya atau berdasarkan jumlah terbanyak transaksi yang berputar dananya di saham mana aja. Supaya pada saat kita beli untuk trading, kita bisa jual sewaktu-waktu. Jadi jangan sampai kita beli terus nggak bisa jual. Nah ini adalah saham-saham sektor oil, saham-saham sektor emas, sektor timah, sektor nikel. Nah kalau diperhatikan, tadi hari ini sektor nikel yang plusnya banyak. Nah kalau kita lihat sekarang saham Inco, naiknya 2,62%. Ini wajar karena didukung oleh harga nikel yang naik hari ini sampai 3%. Lalu harga coal, tadi juga dikasih warna tebal di harga coal. Harga coal pengaruhnya di saham apa aja? Ini ada 6 saham. Jadi kalau semisal saham Adaro naik hari ini, naik 3,4% penutupan. Bahkan tadi pagi sempat lebih. ITMG naik 0,17%. PTBA juga naik hampir 8%. Harum juga naik. Terus saham Indi tadi pagi sempat naik, nah sekarang stagnan. Kemudian ada Doit. Nah ini adalah saham-saham apabila di sektor batu bara sedang naik, kita bisa pantau saham-saham apa aja yang bisa dibeli buat trading. Nah ini di sini ada 6 saham. Nah ini saya urutkan berdasarkan peringkatnya juga. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau batu bara lagi bagus bisa trading di mana? Ya, di saham-saham ini, Adaro, ITMG, PTBA. Kalau saham CPO naik, sahamnya di mana aja? Ada BWPT, ada LSIP, ada CSRA, ada AALI, ada Agro. Nah, itu yang dimaksud dengan informasi good morning. Jadi, kalau mau trading kita untuk tahu kondisi pasar masih dipengaruhi oleh
Apa nih sahamnya hari ini? Kita bisa lihat update info Good Morning. Nah, ini juga ada infonya di Good Morning juga, namanya fix indikator. Oke, saya share lagi screen. Ini buat yang suka investasi. Ini buat yang suka investasi, di sini ada informasi terkait fix. Ini ada fix. Ini ada fix 20,79 minus 0,49 atau minus 2,3%. Fix ini apa? Jadi kayak gini. Nah. Oke, jadi fix ini seperti ini. Fix ini adalah barometer kekhawatiran investor. Jadi fix adalah barometer kekhawatiran investor. Apabila fixnya semakin tinggi, maka barometer kekhawatiran investor juga semakin tinggi. Kalau fixnya turun, maka barometer kekhawatiran investor juga turun. Nah, ini saya punya sedikit recap fix. Jadi kalau di sini fix seakurat apa? Sebenarnya untuk fix ini cukup akurat sekali. Jadi kalau Bapak Ibu tahu yang namanya termogan pengukur suhu tubuh, nah itu fix akuratnya seperti itu. Karena di tahun krisis 87 sebelum pasar turun itu sudah diawali dengan fix dengan angka 150. Kemudian krisis tahun 2008 fixnya naik sampai 80. Artinya fix menjadi barometer yang paling dipercayai oleh investor. Di sini berapa nilai fix yang bisa kita lihat atau bisa kita nilai? Kira-kira dalam kondisi pandemi sekarang, banyak yang tanya kayak gini, kira-kira kondisi pandemi PSBB kedua nanti pasarnya bisa turun lagi enggak? Nah ini kita lihat fixnya, tadi fixnya di angka 20. Kalau fixnya masih di angka 20 dipandang sebagai pasar yang biasa-biasa aja, tenang tanpa gejolak. Artinya PSBB yang kedua nanti akan datang, misalnya jadi PSBB ketat, maka sebenarnya pasar saham Indonesia tidak akan kemana-mana. Bahkan mungkin bisa naik lebih tinggi lagi. Namun yang perlu dikhawatirkan adalah apabila fixnya di atas 30. Kalau fixnya sudah di atas 30, ini menunjuknya adanya gejolak pasar saham atau kondisi pasar sedang dalam keadaan panik. Nah, fix ini memang tidak berubah setiap hari, tetapi setidaknya Bapak Ibu yang di sini dengan memantau fix bisa tahu dulu. Kira-kira kalau kondisinya Indonesia sedang tidak bagus dan fixnya di atas 30, sebaiknya jual dulu aja. Jangan disimpan walaupun perusahaannya bagus, karena kalau fix di atas 30, walaupun itu perusahaan bagus pasti akan turun. Karena di sini fix di atas 30 menunjukkan adanya gejolak pasar atau pasar dalam keadaan panik. Seperti contoh waktu sebelum COVID di bulan Februari atau Maret, itu fixnya masih 18. Tapi setelah minggu kedua dan ketiga Maret itu sampai 82. Artinya apa? Kembali ke yang tadi, kalau di atas 30 pasar dalam keadaan panik, jual dulu. Dan ini sempat mencapai di angka 82. Kemudian di bulan April fix semakin turun di posisi 43 sampai sekarang di area 23 sampai 28. Ini sebenarnya September. 23 sampai 28, tapi sekarang sudah 20. Artinya kalau fixnya makin turun, kondisi saham juga akan makin naik. Begitu juga kondisi pemilihan presiden Amerika fix sempat di angka 40. Makanya kalau Bapak Ibu kemarin kalau melewati masa panik pemilihan presiden Amerika Serikat,
pasarnya turun dalam kemudian naik lagi, nah ini dipengaruhi oleh kekhawatiran investor.